Selamat malam dan shalom. Shalom, shalom. Shalom, Selamat shalom. malam. Selamat malam. Beriku hati untuk memberi ya saudara ya. Saudara, terkesan kita memiliki tugas yang berat gitu ya. Tetapi kalau kita sadar dan berangkat dari panggilan hidup kita yang sesungguhnya, maka sebenarnya ada hal yang utama dan yang pertama yang memang kita harus tunaikan ya. Kata tunaikan itu artinya ya memang harus digenapi gitu ya, atau dituntaskan gitu ya. Nah, bicara istilah dituntaskan atau diselesaikan nih saudara, memang akan berpengaruh besar terhadap apa-apa yang terjadi sesudahnya. Jadi saya belajar bahwa kita hanya dapat mampu memberi dengan benar kalau kita sudah melewati hal-hal yang sangat penting, yaitu bisa melepaskan. Nah, melepaskan ini saudara ya, artinya kita tidak menggenggam ya. Kita tidak memegang erat sehingga kalau terlepas sakit rasanya gitu ya. Nah, jadi kalau saudara mau belajar mengenai memberi, maka pelajaran yang pertama adalah melepaskan, saudara. Selalu belajar untuk melepaskan. Dan ketika kita belajar untuk melepaskan, ya, tidak mudah, ya, sebelum kita bisa belajar kepada Yesus, ya. Hanya Yesus yang mengajari kita untuk melepaskan segala sesuatu, ya. Dan Yesus memberikan contoh yang paling dapat menembus setiap dimensi apapun di dalam kehidupan manusia, ya, mengenai melepaskan itu. Karena Filipi 2 berkata bahwa walaupun dia dalam rupa Allah, hak yang harusnya dipertahankan. Nah, saudara bisa bayangkan ya, Yesus dalam rupa Allah, dan itu adalah hak yang seharusnya dipertahankan. Dia tidak lakukan itu, melainkan sebaliknya, yaitu mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya. Dan setelah mengosongkan diri, wah, perjalanannya luar biasa, saudara. Setelah dia mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa sebagai hamba, ya. Dia mengambil rupa sebagai hamba, menjadi manusia, dan kemudian taat, dan bahkan dapat terbukti, ya, dengan cara kehilangan sungguh-sungguh segala-galanya, karena dibilang sampai mati di kayu salib. Jadi arti memberi yang paling tinggi memang adalah bisa berkorban gitu. Tetapi kita dapat melakukan itu kalau kita mampu melepaskan. Nah, mampu melepaskan itu, saudara, itu artinya kita tidak terbelenggu atau tidak terikat. Nah, hari Senin dan Selasa minggu lalu dan juga minggu ini kita itu sudah belajar mengenai ada orang-orang yang kemudian dimuliakan gitu. Ada orang-orang yang kemudian pada dahinya ada tanda nama anak dan bapanya, ya. Tanda anak domba dan Allah Bapa. Dan ada orang-orang yang kemudian mengenakan pakaian putih, memakai jubah putih, memakai lenan halus, bahkan memakai lenan halus yang putih bersih. Ya. Gradasi yang luar biasa yang bisa menuntun kita untuk, ya, lebih dalam lagi mencari kebenaran itu. Ya, rupanya orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak melekat hatinya di bumi. Tidak melekat hatinya di bumi. Artinya orang-orang yang selalu siap sedia untuk memang apa, saudara? Untuk pulang. Ya, untuk pulang.
Dan orang yang siap sedia untuk pulang itu orang yang selalu apa saudara? Menanti-nantikan apa saudara? Jemputan saudara, ya. Jemputannya Yohanes 14 ayat 3 berkata, dan kalau aku telah menyediakan tempat bagimu, katanya apa? Aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke tempatku. Catat saudara kata-kata itu, ya. Aku akan datang kembali, Yesus berkata, dan membawa kamu ke tempatku. Satu tempat yang berbeda dengan tempat kita sekarang ini. Jadi jelas bahwa ada satu tempat di mana kita akan berpindah, gitu ya. Kitab Ibrani menyebutnya tanah air surgawi, ya. Dia juga dicatat juga dengan sebutan kota Allah. Juga dicatat dengan sebutan Bukit Sion, ya. Di sini kita tidak punya tempat tinggal, kata Ibrani 13 ya. Ayat yang ke-12. Di sini kita ya tidak punya tempat tinggal. Kita sedang mencari satu kota, katanya. Ya. Itu mentalitas ya atau suasana batin ya. Wah, dan kalau bisa nih saudara, kalau bisa itu ya terus memiliki kekayaannya sehingga dapat menguasai alam pikiran, perasaan kita yang kemudian ketika dia bersikap terhadap sesuatu, itu artinya tindakan yang nyata dalam perbuatan, maka sungguh-sungguh memperlihatkan bahwa kita sedang mencari satu kota, ya. Ibrani 13 ayat 14 ya. Kita di sini tidak punya tempat tinggal yang tetap. Nah, kata-kata ini saudara, ya, kata-kata ini, frasa ini itu sangat kental dipakai di dalam hari Tuhan atau hari penghakiman. Ketika di hari penghakiman itu muncul frasa murka Allah, maka selalu diasosiasikan dengan itu kepada orang-orang yang di bumi. Artinya, bukan setiap orang yang sedang ada di bumi, tetapi bagi orang-orang yang hatinya masih melekat di bumi. Ada banyak hal yang kemudian mengikat atau membelenggu hatinya di bumi. Saya berdoa supaya di dalam setiap waktu dan kesempatan ya saya dan saudara mendengarkan kebenaran firman, maka firman itu selalu memiliki kuasa untuk membebaskan kita dari belenggu keterikatan dengan apa yang ada di bumi ini. Karena dengan demikian, saudara, maka saya dan saudara akan mudah untuk melepaskan, ya, mudah untuk melepaskan. Dan 2 Korintus 5 ayat 15 berkata, saudara, ya, bahwa karena Kristus itu telah mati untuk semua orang, maka mereka yang hidup harusnya mati kan, ya. Jadi harusnya ikut mati kan saudara ya, karena Roma 6 ayat 11 katakan demikianlah kamu memandangnya bahwa kamu telah mati, ya. Tetapi kalau mereka harus hidup, ya, maka mereka harus hidup bukan lagi untuk dirinya sendiri. Artinya rela untuk melepaskan apapun juga, dan dia bukan dia lagi, ya, tetapi sungguh-sungguh hidup untuk Kristus. Hidup hanya bagi Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah telah merancang kebenaran itu untuk kemudian di Yohanes 14 ayat yang Yohanes 1 ayat yang ke-14 berkata, dan firman itu ada di antara manusia dan tinggal di antara manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal, ya, dan tinggal di antara kita. Artinya bersekinah, ya. Supaya apa saudara? Supaya setiap orang yang kemudian membuka hati kepada setiap firman kebenaran itu, kekayaan perkataan Kristus ini setiap hari dapat membebaskan dia dari apa? Dari keterikatan dengan segala sesuatu yang
ada yang berinteraksi dengan indera, ya, dengan panca inderanya, ya. Bagaimana bisa untuk dapat melepaskan, ya, memiliki tetapi rela melepaskan, memiliki tapi tidak menggenggam, gitu, saudara, ya. Hendaklah orang-orang yang saudara, ya, yang memiliki tidak merasa memiliki atau tidak menggenggam apa yang ada padanya. Yang beristri atau yang bersuami seolah-olah tidak beristri, tidak bersuami, kata Paulus. Jadi ada suasana batin yang terus harus dibawa. Kalau firman Tuhan berkata, hendaklah kematian Kristus itu senantiasa, katanya, senantiasa ada di dalam kita bawa di dalam hidup kita sehari-hari. Itu artinya bahwa kita bukan kita lagi, bahwa kita harus menyangkal diri kita, ya, bahwa kita harus rela melepaskan apapun yang ada pada diri kita. Kita harus benar-benar menjadi kosong, ya. Dan itu yang disebut penyangkalan diri yang sejati, ya. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Ada satu keadaan di mana ada dua polarisasi yang benar-benar jelas, gitu. Ya, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Kita sudah membahas gambaran kemuliaan yang wow, tidak terbatas, saudara, ya. Mereka akan berdiri di depan tahta Anak Domba dan di depan tahta Allah, melayani Dia siang dan malam. Mereka akan beribadah kepadanya. Bahkan Allah akan menghapus air mata dari mata mereka. Bahkan Anak Domba itu akan membawa mereka, mengembalakan mereka ke mata air kehidupan. Mereka tidak akan mati lagi, tidak ada maut lagi, tidak ada duka cita, tidak ada perkabungan, katanya, saudara, ya. Bahkan dikatakan, bahkan mereka akan melihat wajahnya, ya. Dan mereka akan duduk bersama Dia di atas tahtanya sebagai raja memerintah sampai selama-lamanya. Gambaran kemuliaan, ya. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Yesus berkata, kalau kamu menang, aku akan mengaku namamu di depan Bapakku, dan aku tidak akan menghapus namamu dari kitab kehidupan. Dia katakan, aku akan memberikan engkau nama baru yang tidak seorang pun yang tahu kecuali yang menerimanya. Dan aku akan memberitahu engkau namaku, nama Yesus, katanya, yang baru. Aku akan memberikan engkau batu putih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, gambaran kemuliaan itu kita bisa benar-benar, ya, bawa dalam suasana, ya, suasana batin kita di dalam roh, kalau dapat semampu kita. Ini yang kita terus berjuang, ya, di dalamnya, yaitu supaya pikiran dan perasaan kita ini, ya, hari demi hari itu semakin serupa dengan pikiran dan perasaan Kristus. Supaya dari hari ke hari kita semakin memiliki tanda nama Kristus di dalam pikiran dan perasaan kita, di dalam jiwa kita, saudara, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran ini memang menyucikan dan menguduskan, ya. Dan kata menyucikan dan menguduskan ini, saudara, ya, itu tidak mudah, saudara, ya. Untuk itu Allah Bapa sendiri mengaruniakan atau memeteraikan rohnya sendiri, yaitu Roh Kudus, supaya menjadi jaminan, ya, supaya menjadi jaminan, ya, bagian sampai kita memperoleh seluruhnya, ya. Efesus 1 ayat 14 mencatat, yaitu apa? Yaitu penebusan kita menjadi milik Allah. Kalau saudara ingat kata milik Allah, itu saudara ingat bahwa pada saat meterai yang ke-6 dibuka itu, saudara, ya,
maka ada malaikat yang menahan, ya, keempat malaikat lain yang berdiri di keempat penjuru bumi yang gunanya untuk menghancurkan segala keadaan, ya, supaya membawa orang kepada situasi yang apa, saudara? Yang menakutkan, ya, supaya membawa manusia di dunia ini kepada keadaan yang berbalik sebenarnya, supaya mereka tidak terbawa kepada keadaan yang binasa, mereka berbalik dan bertobat. Bapa rindu untuk melakukan itu, ya. Meterai Allah, ya, itu adalah tanda milik Allah, ya. Meterai Allah adalah tanda milik Allah, ya. Roh Kudus, ya, yang keluar dari Bapa itu menjadi jaminan, katanya, ya, bagian sampai kita memperoleh seluruhnya. Ini adalah proses pengudusan, penyucian yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ya. Yohanes 14 ayat 26 berkata, Dia akan mengajar kamu, katanya. Dia akan mengajar kamu. Ya, Dia akan mengajar kamu. Yaitu mengajar mengenai kebenaran ini. Karena kebenaran inilah yang akan menguduskan kamu. Setiap pengudusan yang terjadi ini, saudara, akan membawa saya dan saudara memiliki pikiran dan perasaan yang kalau merespon terhadap apapun yang ada di dunia ini, itu akan membawa saudara untuk bertindak yang nyata dalam perbuatanmu yang akan menjadi lenan halus, yang berwarna putih bersih, membawa saya dan saudara dapat mengenakan pakaian putih yang tidak cemar, ya. Dan itulah yang sekumpulan orang banyak yang tak terhitung banyaknya itu berdiri di depan tahta Allah, di depan tahta anak domba, ya. Nah, keadaan ini, saudara, ya, kalau kita terus mempelajarinya, kita akan terus kaya di dalam kebenaran itu. Semakin banyak, ya, semakin kuat di dalam batin kita akan daya tarik, ya, daya tarik surga, saudara, ya, yang membawa kita untuk selalu menanti-nantikan waktu itu kapan terjadi, ya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, tidak berhenti di situ karena memang pikiran kita ini, ya, memiliki free will, saudara. Memiliki kehendak bebas, memiliki kebebasan untuk memilih, ya. Kenapa Alkitab katakan bahwa ada orang fasik dan ada orang benar? Karena memang ada pilihan-pilihan dalam hidup ini, ya. Nanti kita akan melihat bahwa ada, ya, ada keadaan-keadaan di kesudahan dunia ini yang benar-benar, ya, yang benar-benar terjadi, ya, kepada orang-orang benar dan kepada orang-orang fasik. Di dalam kekekalan, ya, Allah menarik satu kesimpulan, saudara, ya, yang menjadi satu rancangan, ya, bagi orang benar, yaitu rancangan damai sejahtera itu. Tapi bagi orang fasik yang menolak akan firman Allah dan kesaksian Yesus itu, mereka masuk ke dalam rancangan kecelakaan itu. Di dalam kemahatauannya, ya, sejak awal dunia diciptakan, ya, sampai kekekalan, ya, dari kekekalan sampai kekekalan, Allah melihat, ya, dari awal sampai akhir, ya. Dan di dalam Yesus Kristus, ya, sebagai rupa dan gambar Allah, Dia berkata, Akulah Alfa dan Omega. Aku tahu segala sesuatu. Dan saudara, ya, kita perlu melihat bahwa kesudahan ini benar-benar semakin menunjukkan pemisahan, saudara. Semakin menunjukkan pemisahan. Nah, beberapa hari yang lalu kita sudah masuk ke dalam bagaimana gulungan kitab yang ada di tangan Allah, saudara, ya, yang diberikan kepada Yesus, ya, terbuka
tersingkapkan kepada kita sehingga kita dapat melihat apa-apa yang terjadi, ya, apa-apa yang kemudian menjadi sejarah di dalam kehidupan manusia, ya, yang pada akhirnya harus memilih mau pilih jalan benar atau jalan orang fasik, saudara. Dan semakin menuju ke akhir kesudahan dunia, semakin terlihat pemisahan itu, ya. Nah, saudara, dalam materi yang ke-6, ya, yang kita sudah pelajari, terlihat bahwa apa, saudara? Ada pemisahan, ya. Ada meterai Allah yang hidup yang kemudian dikenakan kepada orang-orang yang Allah, ya, sendiri ingin melakukannya, ya. Jadi dari surga malaikat, ya, itu diutus ke bumi ini, ya, untuk mengenakan apa katanya? Meterai kepada hamba-hamba Allah. Nah, saudara. Jadi ada meterai yang akan dikenakan kepada hamba-hamba Allah. Artinya meterai itu apa, saudara? Meterai ini tanda, saudara, ya. Jadi sejak meterai yang ke-6 itu ada pemisahan. Ada pemisahan. Dan meterai ke-5 dan ke-6 itu sesuatu yang benar-benar sebenarnya saling, ya, saling terkait. Yohanes melihat jiwa-jiwa yang ada di bawah mezbah yang berkata, sampai berapa lama lagi kah, katanya, engkau tidak membalaskan, gitu, ya, akan darah kami, gitu. Artinya ada desakan ke atas tahta Allah mengenai, hai engkau penguasa yang benar, hai engkau penguasa yang kudus dan benar, buktikanlah kekudusan dan kebenaranmu. Engkau harus menunjukkan jalan orang benar itu dipisahkan. Kira-kira begitu, saudara. Sehingga pada saat materi ke-6, saudara, ya, cawan murka, saudara, cawan emas, saudara, ya, yang berisi doa orang-orang kudus ada hadapan mezbah itu, saudara, ya. Di atas pedupaan emas itu, saudara, ya. Pedupaan emas di atas mezbah emas. Emas sebagai simbol kesempurnaan tahta Allah itu. Di situ ada emas, di situ ada mezbah emas, di situ ada pedupaan emas. Lambang kesempurnaan tahta Allah itu. Sementara ada doa-doa yang naik ke tahta Allah, doa-doa yang di dalamnya terkandung egoistis, saudara, ya, kepentingan diri sendiri, yang ada terkandung apa, ketergesa-gesahan, terkandung apa, saudara, formalitas di dalamnya, cacat, tidak sempurna, ya, saudara, ya. Sehingga doa-doa ini dari surga, saudara, ya, itu memberikan sesuatu yang luar biasa kepada malaikat. Itu Allah dari surga memberikan kemenyan. Kemenyan, saudara tahu, harum-haruman. Sehingga di cawan emas itu, saudara, ya, itu terkumpul doa-doa orang kudus, ya, yang naik dari bawah mezbah, ya. Satu sisi ada desakan surga, ada desakan kepada surga, kepada penguasa yang benar untuk memisahkan orang benar. Sehingga meterai ke-6 itu, saudara, malaikat itu keluar menahan keempat malaikat yang ada di keempat penjuru. Artinya menahan pengerusakan. Artinya menunda pengerusakan. Ya, supaya apa, saudara? Supaya tidak menimpa orang-orang benar. Ini yang menarik, saudara. Jadi ada pemisahan sejak meterai ke-6. Ya, di situ, saudara, dikatakan malaikat itu memeteraikan, ya, hamba-hamba Allah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, apa yang terjadi, ya, setelah meterai itu? Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang ke-13, saudara, itu menuliskan kata-kata yang asosiasinya itu langsung dengan pilihan pemisahan, saudara. Karena setelah orang benar dipisahkan dengan meterai, maka ada burung nasar yang kemudian berteriak di langit berkata, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di bumi. Bukan berarti semua orang atau umat manusia yang sedang ada di bumi,
tetapi mereka yang melekat hatinya kepada apa yang ada di bumi. Yang hatinya ya terbelenggu oleh, atau yang hatinya sedang dinina-bobokkan, atau yang hatinya sedang nyaman gitu saudara dengan apa yang ada di bumi. Yang melekat dengan apa yang ada di bumi. Mungkin yang sudah berkeluarga melekat hatinya dengan keluarganya. Mungkin yang sudah memiliki fasilitas yang nyaman melekat hatinya dengan apa yang nyaman itu, dengan fasilitas itu. Mungkin orang yang memiliki segala sesuatu yang berhubungan dengan kehormatan, dia sudah nyaman dengan kehormatan atau kekuasaannya itu. Maka saudara kalau ingat ya, di materai ke-6, semua lapisan saudara. Semua lapisan. Apakah dari penguasa, dari pemerintah, dari orang kaya, apakah dari pegawai-pegawai atau budak-budak dikatakan, tidak ada yang terlepas. Semuanya ya mengalami, saudara, melihat apa yang namanya murka Allah itu. Tetapi sudah ada pemisahan di awal, di materi yang ke-6 itu. Nah, kita akan belajar malam hari ini, karena setelah materi ke-6, maka materi ke-7 itu dibuka. Dan surga dikatakan sunyi, ya, senyap, selama setengah jam lamanya. Ini adalah, ya, sejak materi ke-5 dan ke-6 itu, saudara, sejak materi ke-6 ya, sejak materi ke-6, maka hari penghakiman itu dimulai, saudara, ya. Dan ketika surga sunyi senyap ya setengah jam lamanya, maka yang terjadi adalah murka Allah itu sedang terjadi di bumi, ya. Kedua materi ini itu memiliki tujuan yang sama, saudara, ya. Yang ke-6 dan yang ke-7 itu sedang menceritakan penghakiman Allah atas orang fasik, ya. Yohanes mengkontraskan mengenai sukacita orang kudus di surga. Kita kemarin ya sudah bahas begitu luar biasa gambaran kemuliaan. Apa kebahagiaan orang kudus di surga? Apa sukacita orang kudus di surga? Tidak ada jawaban lain kecuali kata the glory, kemuliaan. Ya, kemuliaannya tidak dapat saudara berhenti menggambarkannya. Ya, dan kalau saudara berhenti menggambarkannya, masih saja saudara memiliki sesuatu sukacita dan kebahagiaan yang tidak dapat saudara katakan dengan kalimat-kalimat yang saudara miliki, ya. Nah, ini memunculkan ketakutan orang fasik, saudara, pada saat murka Allah itu menimpa bumi, ya. Nah, kalau saudara lihat di Wahyu 7 ayat 9 sampai 17, ya, saudara sudah melihat kemarin mengenai gambaran dari sukacita surgawi orang-orang tebusan itu. Dan itu sangat kontras dibandingkan dengan yang ada di meterai yang ke-6, ya, yang tertulis dalam ayat 12 sampai ayat 17 Wahyu pasal 6, ya. Dikatakan bahwa mereka lari ke gua-gua dan berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah terhadap menimpa kami, karena kami tidak tahan akan saudara, akan murka anak domba dan murka Allah itu. Ya, sangat kontras ketakutan dengan sukacita. Saudara, tetapi meterai yang ke-7 ini, saudara, ya, tidak bisa dikatakan secara kronologis, ya, atau secara berurutan gitu ya, untuk mengikuti materi yang ke-6, karena materi ke-6 ini sebenarnya sudah berbicara juga mengenai hari terakhir murka Allah itu, ya. Dikatakan hari besar murka, ya. Artinya awal dari hari penghakiman itu, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pesan kedua meterai ini jelas-jelas bicara mengenai penghakiman orang fasik. Di dalam susunan, saudara, ya, kitab Wahyu, kita akan menangkap berita ini, ya. Kalau saudara ya, mau mengikuti sejak sekarang ini, saudara, ya, apa ini, saudara, ya, selalu ingat atau pasang perhatian, saudara, ya, bahwa intensitas, saudara, ya, intensitas, ya, akan besarnya, ya, saudara, ya, penindasan nih, saudara, ya, penindasan atau kesakitan, saudara, ya, atau
segala sesuatu yang berhubungannya dengan penghakiman itu akan semakin tinggi atau semakin besar. Ya, jadi kita akan melihat, ya, kita akan melihat bahwa itu hal-hal itu akan semakin dan semakin. Nah, penekanan yang semakin meningkat dalam penghakiman Allah ini, saudara tahu nggak? Ini sangat berhubungan dengan 2 Petrus 3 ayat 18. Yang bicara bahwa Bapa menghendaki supaya tidak ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Jadi setelah pemisahan, artinya meterai Allah, ya. Meterai itu, saudara ingat, bicara mengenai 2 hal. Yang pertama apa? Tanda milik Allah. Yang pertama tanda milik. Oke, yang pertama apa? Tanda milik Allah. Yang kedua? Tanda perlindungan. Perlindungan, ya, perlindungan dari penghancuran. Nah, ya. Nah, jadi ada pemisahan, ya. Tetapi mereka tetap ada, ya. Orang-orang ini tetap ada bersama-sama dengan orang-orang, semua umat manusia yang ada di dunia ini. Ya, mereka melihat, tapi mereka ditandai. Nah, saudara ingat ya, pada saat sangkakala ke-6, 4 malaikat yang sama kemudian dilepaskan di sungai Efrat, ya. Dan itu bicara mengenai apa? Mereka, saudara, dikatakan apa? Boleh merusakkan semua yang lain, kecuali apa? Boleh merusakkan, bahkan termasuk manusia yang apa? Tidak ada tanda di dahinya, ya. Artinya tidak ada meterai Allah di dahinya, ya. Pemisahan itu terjadi, itu saudara, ya. Dalam materi ke-6, Yohanes mencatat, saudara, orang fasik sedang menemui akhir hidup mereka. Ya, tatkala berhadapan dengan murka Allah dan murka anak domba. Sedang menemui. Ini baru awal, saudara. Ini baru awal. Jadi kalau saudara lihat tadi kata celaka. Ada 3 kata celaka. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya akan memberikan clue supaya saudara bisa mengikuti dan langsung menangkap, karena supaya lebih mudah menangkapnya. Celaka yang pertama, saudara, ya, itu terjadi sebelum sangkakala ke-5 berakhir. Ingat ya, sangkakala ke-5 berakhir. Kita udah masuk ke meterai yang ke-7 yang terdiri dari 7 sangkakala. Jadi sebelum sangkakala ke-5 berakhir, itulah celaka yang pertama. Nah, ya, sebelum sangkakala yang ke-6 berakhir, itu adalah celaka yang kedua. Ya. Nah, celaka yang ketiga adalah sangkakala yang ke-7. Dan sangkakala ke-7 itu bicara mengenai cawan murka Allah. Nah, ya, nanti saudara dan saya akan melihat di mana orang-orang benar itu kemudian mengalami pengangkatan, ya, saudara, ya. Nah, kita lanjut, ya. Jadi, saudara, ya, sementara dalam materi ke-6, ya, orang fasik sedang menemui, artinya mulai melihat, ya, bahwa ada murka Allah yang apa? Yang menimpa bumi karena doa orang-orang kudus, ya, yang ada di meterai ke-5, itu saudara, ya. Ya. Nah, sementara dalam meterai ke-7 ini mulai dengan kesunyian surga yang menyatakan ketakjuban terhadap penghakiman Allah atas orang-orang fasik. Nah, sebelumnya, saudara, ya, Yohanes melihat sekumpulan besar orang banyak yang sudah dimeteraikan dan yang telah keluar dari kesengsaraan besar. Jadi sebelum itu terjadi, Yohanes sudah melihat orang yang dimeteraikan ini sebenarnya kemana mereka akan kemudian dibawa, saudara, ya. Yohanes melihat mereka masuk ke hadirat Allah. Mereka dikatakan berdiri di hadapan tahta Allah dan tahta anak domba. Dan Allah mendengar doa orang-orang ini, orang-orang kudus ini, ya, yang memenuhi cawan emas murka Allah, ya, yang tumpah ke bumi dan menghadirkan penghakiman Allah atas orang-orang fasik. Jadi ada 2 hal yang menarik di sini, saudara, ya. Orang benar itu bisa menentukan, ya, kapan Allah itu bertindak, ya, kapan Allah bertindak di dalam penghakimannya, ya. Dan intensitas doa orang-orang kudus ini itu, ya, itu membawa Allah untuk kemudian menyelesaikan, gitu ya,
untuk menyelesaikan dunia yang sekarang ini, ya. Nah, saudara, kita lihat tadi bicara mengenai orang fasik dan orang benar. Saudara, ya, di dalam dunia ini ya selalu ada dua jalan, kan, ya. Jalan mana yang kau pilih, ya, saudara, ya. Firman Allah berkata, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman. Jadi jelas, ya, dunia ini, bumi ini, ya, itu adalah objek nih, saudara, ya, mengenai hari penghakiman, ya. Kesudahannya akan berakhir dengan penghakiman, saudara, ya. Dan kesudahannya akan berakhir dengan kebinasaan orang-orang fasik, ya. Jadi kesudahannya akan berakhir dengan hari penghakiman, yaitu dimulai dengan meterai ke-6 tadi, baru dimulai nih, saudara. Dan mau masuk ke materi yang ke-7 yang terdiri dari 7 sangkakala. Ya, di dalamnya ada celaka. Ada rancangan kecelakaan, ya. Dan rancangan kecelakaan ini, ya, ini saudara bisa lihat, ya, mungkin ada yang menarik di situ, ya. Allah tidak rancang, karena rancangan Allah adalah supaya tidak ada yang binasa, ya, melainkan semua berbalik dan bertobat. Itulah kemudian kenapa setiap penghakiman ini, ya, itu setiap murka ini, gitu, ya, saudara, itu sebenarnya untuk memanggil, ya, untuk memanggil kembali setiap orang yang menolak Yesus. Setiap orang yang menolak Yesus, ya. Setiap orang yang menolak firman Allah itu, ya. Nah, kita bisa lihat dari ini, saudara, ya, dari intensitas, ya. Saudara bisa lihat, ya, meterai keempat dibuka, seperempat bumi, seperempat manusia, ya. Jadi maut dan kerajaan maut diberi kuasa untuk apa? Membunuh seperempat bumi. Dan kemudian nanti ketika sangkakala dibuka, saudara, ya, mulai sangkakala yang ke-5, ya, sepertiga bumi, sepertiga manusia, sepertiga bumi hancur, sepertiga semua elemen alam hancur, sepertiga, ya, sampai sepertiga manusia mati, dari seperempat 25%, sepertiga 33,3%, ya, meningkat. Ini adalah panggilan untuk bertobat, panggilan supaya yang, ya, orang-orang fasik berbalik dan bertobat, ya. Jadi ada pengembalaan di dalam hari penghakiman itu sesungguhnya. Nah, saudara, kalau lihat siapa orang-orang fasik ini, dikatakan dunia ini disimpan untuk kebinasaan orang-orang fasik. Yudas 1 ayat 4 berkata, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Wah, ini juga harus dicerna baik-baik, ya. Ini pasti tidak merujuk kepada persona, saudara, ya, kepada orang tertentu, ya, tetapi ini pasti bicara mengenai respon orang-orang tersebut, ya. Dikatakan mereka adalah orang-orang fasik. Apa katanya? Yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Nah, saudara, jadi ingat, ya, kasih karunia Allah itu adalah Allah memiliki kasih yang dikaruniakan melewati Yesus Kristus kepada seluruh dunia, ya. Jadi dia menyanyiakan gitu kesempatan yang ada, ya. Dia menyalahgunakan kasih karunia Allah, ya, untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, katanya, ya. Dan saudara lihat, yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Makanya saudara, kalau lihat, ya, selama kita belajar mengenai rancangan damai sejahtera, ya, orang-orang pilihan atau umat pilihan ini selalu bicara mengenai kesaksian iman mereka mengenai Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, saudara, ya, kalau kita lihat ada orang fasik, ada orang benar.
Ya. 1 Petrus 4 ayat 18 katakan begini, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Kalau hampir-hampir tidak diselamatkan itu apa maksudnya, saudara? Ya selamat, ya. Ya, hampir-hampir tidak diselamatkan. Ya selamat. Kenapa dibilang hampir-hampir tidak diselamatkan? Karena sulit bertahan di tengah-tengah dunia ini loh, ya. Sulit untuk bertahan di tengah-tengah dunia ini, ya. Banyak pencobaan katanya, ya, banyak penganiayaan gitu ya. Tetapi dengan iman yang teguh mereka dapat bertahan, ya. Jadi dikatakan hampir-hampir tidak diselamatkan, ya. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Nah, apa yang terjadi, saudara? Saudara tahu ya? Ya disimpan untuk kebinasaan. Ya, disimpan untuk kebinasaan. Ya. 2 Petrus 3 berkata, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, ya, secara betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Artinya apa? Kamu yang hidup, kamu yang orang benar, pasti suci dan saleh. Itu artinya kan? Ya. Yaitu siapa? Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan dari Allah. Ya. Mempercepat kedatangan dari Allah. Kenapa ini, saudara, dikatakan mempercepat ini, saudara, ya? Kenapa? Ada yang bisa jawab, ya? Dan mempercepat kedatangan hari Allah. Ya, tadi ya, di materai kelima kan, jiwa-jiwa yang ada di bawah mezbah selalu, ya, dengan doa-doa orang kudus, ya, mereka berapa lama lagikah engkau sang penguasa penguasa yang kudus dan benar, ya, berapa lama lagikah engkau tidak membalaskan darah kami kepada katanya kepada orang-orang yang ada di bumi, ya. Jadi doa orang-orang kudus, wah, saudara, catat itu di dalam sepanjang perjalanan ke depan ini, itu akan selalu muncul, saudara, yang namanya doa orang-orang kudus. Itu bahkan digambarkan nih, saudara, ya, satu pedupaan emas, ya, satu pedupaan emas. Pedupaan itu adalah tempat kemenyan, ya, yang ada di atas mezbah emas, ya, saudara, ya, itu melambangkan kesempurnaan yang ada di tahta Allah itu, ya. Dan di situ ada doa-doa orang kudus yang naik ke atas, ya. Sehingga, saudara, kalau kita lihat orang benar, ya, diselamatkan. Orang benar itu adalah suci dan saleh. Tapi orang fasik itu adalah menyalahgunakan kasih karunia. Dan orang fasik itu, saudara, apa katanya? Menyangkal penguasa atau Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara bisa lihat, ya, perbedaan orang benar, orang saleh. Ada satu ungkapan yang menarik dalam Amsal 10 ayat 16. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, tetapi penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Ya, nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kesunyian di hadirat Allah, ya, ini sebenarnya hal yang para nabi-nabi di dalam perjanjian lama sudah tuliskan, ya. Habakuk 2 ayat 2 ayat 20 berkata, tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, berdiam dirilah di hadapan. Artinya lihatlah dia sedang berbuat sesuatu. Sakaria 2 ayat 13 berkata, berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Ada yang sedang terjadi. Ya, kesunyian selama setengah jam ini bukan suatu masa kosong, saudara. Tapi ketika Allah itu bertindak, maka murkahnya itu dicurahkan, saudara. Ya, kesunyian di surga adalah keheningan dalam ketakjuban akan murkah Allah yang dicurahkan itu, ya, saat Allah menjalankan keadilannya. Karena orang-orang kudus berseru kepada ke atas mezbah Allah, berapa lama lagikah sang penguasa yang kudus dan benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat 2 Wahyu pasal 8 dikatakan, lalu aku melihat
ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberi 7 sangkakala. 7 sangkakala ini, saudara ya, akan memberikan kita satu catatan ya mengenai betapa mengerikannya ya penghakiman itu, saudara ya. Dikatakan di sini, aku melihat ketujuh malaikat. Saudara, ini catatan singkat saja ya di dalam siapakah malaikat itu ya. Kita tahu ada 2 malaikat ya yang tercatat di dalam Alkitab, ada Mikael dan ada Gabriel. Ya, ada literatur lain yang berkata Uriel, Rafael, ya, Raguel, Sariel, Remiel. Ya, di dalam Alkitab nggak ada ya. Hanya ya kalimat El, saudara, di situ ya, itu mengingatkan mereka dengan Allah. Mereka adalah melayani Allah, ya. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, 7 malaikat ini, saudara, itu diberikan sangkakala, ya. Mereka akan meniup sangkakala. Nah, saudara ingat di 2 Tesalonika 4, ya, ayat 16, ketika sangkakala terakhir berbunyi. Nah, saudara, dari sini sangkakala terakhir berbunyi. Jadi ada sangkakala terakhir berbunyi, ya. Itu maka Tuhan turun dari surga. Jadi saudara bisa bayangkan kan bahwa di dalam materai ke-7 lah Allah itu turun dari surga. Dan secara jelas materai ke-7 itu ada 7 sangkakala. Dan kalau dikatakan itu sangkakala terakhir, berarti sangkakala yang ke-7. Nah, saudara bayangkan ini ya. Burung Nasar itu berkata, celaka, celaka, celaka. Setelah sangkakala kelima, itu dikatakan celaka yang pertama sudah selesai. Ketika sangkakala ke-6 berakhir, dikatakan celaka yang kedua sudah selesai. Dan celaka yang ketiga akan datang. Nah, itu masuk ke dalam sangkakala yang ke-7. Ya, saya memberikan satu clue, saudara, supaya saudara bisa mencerna, karena kalau saudara tidak melihat tanda-tanda itu, pasti sangat mudah untuk kemudian terjerat di dalam simbol-simbol yang ada di dalam slide-slide selanjutnya, karena wow, ini penuh dengan simbol-simbol ya. Dan saudara tidak perlu terlalu memperhatikan secara hurufiah, tapi tangkap apa yang terjadi dengan semua itu ya. Apa yang menjadi esensi dari semua itu. Saya sudah jelaskan, pertama adalah apa, saudara? Ketika doa orang-orang kudus semakin naik ke surga, maka Allah didorong untuk kemudian menumpahkan murkanya ke bumi, mencurahkan murkanya ke bumi. Yang kedua, di dalam pencurahan murka itu, intensitas murka itu semakin besar. Dan itu adalah sebenarnya panggilan untuk bertobat kepada orang-orang fasik. Sesungguhnya, karena Bapa tidak menghendaki ada yang binasa. Ya. 7 malaikat ini diberikan sangkakala yang mereka tiup sebagai awal dari penghakiman Allah. Nah, saudara ya, jadi awal dari penghakiman Allah. Penghakiman akan berakhir sampai mereka berdiri di hadapan tahta putih. Nah, ini saudara ya, penghakiman orang fasik itu mulai dari awal ya, sangkakala pertama ditiup sampai mereka berdiri di hadapan tahta putih. Penghakiman tahta putih di Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Karena itu artinya mereka melewati yang namanya sangkakala yang ke-7, saudara, yaitu 7 murka Allah, ya, yang ada di Wahyu pasal 15, 16, dan 17. Ungkapan 7 malaikat ini muncul di dalam konteks 7 malapetaka, ya. Angka 7 menunjukkan angka yang sempurna, yang sering saya katakan ya, dipakai menjadi kesempurnaan dari apa yang dituliskan, apa-apa yang dilakukan. Nah, di dalam ayat 3 pasal 8 ya, kitab Wahyu berkata, maka datanglah seorang malaikat lain. Jadi di luar malaikat itu ada malaikat lain. Di luar 7 malaikat itu ada malaikat lain. Dan ia pergi berdiri dekat mezbah. Saudara perhatikan, muncul lagi ini. Jiwa-jiwa yang ada di bawah mezbah itu bicara mengenai doa-doa. Nah, sekarang muncul nih di sini. Ya, ia berdiri dekat mezbah dan dengan sebuah pedupaan emas. Dan mezbah ini namanya mezbah emas. Mezbah yang penuh dengan kesempurnaan. Ya, ada pedupaan emas. Pedupaan emas itu
pedupaan itu tempat kemenyan, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus. Ya, lagi-lagi saudara ya, ini ada malaikat lain dari 7 malaikat itu. Jadi 7 malaikat tadi masih berhenti, masih pegang 7 sangkakala, belum ada yang ditiup nih saudara. Ya. Jadi kita dibawa ke satu suasana lain, ya. Ketika di ayat yang kedua tadi dikatakan ada 7 malaikat yang pegang sangkakala, tapi belum tiup. Sekarang sebelum itu terjadi, lagi-lagi nih, ya saudara ya, ingat nggak materai ke-6? Lalu ada malaikat lain katanya, yang katakan kepada 4 malaikat itu, tunggu, penundaan dari penghancuran. Dan itu kenapa terjadi? Karena di materai ke-5 ada jiwa-jiwa yang apa saudara, yang berkata berseru ke tahta Allah. Nah di sini mirip. Tiba-tiba ada 7 malaikat yang sudah pegang sangkakala. Kita digeser suasananya, saudara, adegannya ke apa? Ada 1 malaikat nih saudara. Ya, ada 1 malaikat. Lagi-lagi bicara mengenai apa saudara? Mengenai cawan murka, mengenai pedupaan emas, ya, di mana doa orang-orang kudus itu naik, ya. Pergeseran adegan ini tidak berarti peniupan sangkakala ditunda, saudara ya. Tetapi mau menyatakan akibat dari doa orang kudus terhadap kesudahan dunia. Materai ke-5 ke materai ke-6. Sekarang di sini sebelum materai ke-7 itu, ya, sangkakala ditiup, itu ada akibat dari doa orang kudus terhadap kesudahan dunia. Ya. Identitas malaikat ini tidak diberitahu, tetapi malaikat ini adalah hamba yang melayani di mesbah pedupaan, ya. Jelaskan di sini saudara, mesbah ini berada di ruang Maha Kudus. Jadi mesbah ada di ruang Maha Kudus, saudara bisa ya asosiasikan dengan penjelasan-penjelasan kita kemarin ya, bahwa ruang Maha Kudus itu artinya bait sucinya Allah. Gitu ya. Oke. Dan Allah itu, dan di situ ada kehadiran Allah, gitu ya. Dan itu artinya Allah sendirilah yang menjadi bait sucinya, saudara ya. Oke. Pedupaan itu adalah tempat kemenyan. Nah, ada catatan kemenyan itu biasanya apa katanya? Itu dibuat dari getah beraroma dari pohon tertentu lalu dibakar sampai asapnya menyebar keharuman ke seluruh ruangan. Ya. Nah, Allah memberi kepada malaikat ini persediaan kemenyan yang berlimpah untuk dipersembahkan. Nanti pertanyaannya itu kenapa? Kenapa malaikat ini diberi kemenyan yang yang berlimpah untuk dipersembahkan? Kenapa? Nah, kumpulan doa yang dipanjatkan orang kudus harus dicampur dengan bau harum kemenyan ini. Ya. Wahyu 5 ayat 8 berkata, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, ia tersungkur ke-4 makhluk dan kedua 24 tua-tua itu di hadapan anak domba, masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas. Cawan itu untuk menampung doa. Penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Ya. Nah, di ayat yang ke-4 nih saudara ya, ini disebut di sini kan ada ya ini yang saya cerita tadi ya, ada kata emas ya, ada pedupaan emas, ada mesbah emas ya. Bicara mengenai kesempurnaan surga. Kalau saudara lihat Wahyu 21 ayat 18 dan 21, itu bicara emas murni dan emas tulen ya. Jadi kota Allah itu dikatakan terdiri dari emas tulen dan emas murni ya. Di Wahyu 21 ayat 18 dan 20. Wahyu 21 ayat 18 dan 21. Tembok itu terbuat dari ya, tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen. Dan ke-12 pintu gerbangnya itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Saudara, karena natur berdosa kita, maka doa-doa kita tidak sempurna dan mengandung cacat. Ini cerita di atas, ada yang sempurna, digambarkan dengan emas. Ya, pedupaan tempat kemenyan itu emas. Cawannya tadi ya, ini ya, cawannya dibilang cawan emas.
ya. Oke. Pedupaannya emas di mesbah. Mesbahnya emas. Kesempurnaan surga, ya. Tapi doa-doa kita, doa-doa orang-orang kudus yang katanya seperti asap naik ke mesbah, itu tidak sempurna mengandung cacat. Karena itu doa harus dipersembahkan dengan bau harum kemenyan supaya diterima oleh Allah. Ya. Nah, itu semua doa ini memiliki kekurangan, saudara, ya, dan dicemari oleh keegoisan, formalitas, dan mungkin ketergesa-gesaan. Ya, semua permohonan kita perlu disucikan dan disempurnakan agar bisa naik ke atas hadirat Allah. Satu gambaran simbolis doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah. Ya, Daud berdoa, biarlah doaku adalah bagianmu, seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu pekan. Ya, Daud belum mengerti, ya, bahwa di atas mezbah itu ada kemenyan. Karena doa orang-orang, ya, sekalipun doa orang-orang kudus itu cacat dengan keegoisan, cacat dengan formalitas, cacat dengan ketergesa-gesaan, bertele-tele katanya, ya. Di ayat 5, saudara, ya, lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Ya, maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Allah telah mendengar doa orang-orang kudus, dan sebagai jawabannya Allah mulai menyatakan penghakiman. Dengan cara apa? Mencurahkan cawan murka itu ke bumi, ya kan? Ya, Allah memerintahkan malaikat itu untuk mengambil api dari mezbah, mengisi pedupaannya dan melemparkan api itu ke bumi yang menyebabkan kehancuran dan kematian. Ya, kebenaran ini harusnya menjadi peringatan. Nah, ini saudara, ya, bagi orang-orang fasik bahwa malapetaka yang mengikuti bunyi sangkakala, malapetaka yang mengikuti bunyi sangkakala hanyalah permulaan dari hukuman yang telah tersedia bagi mereka yang apa? Tidak mau bertobat. Jadi sebenarnya ini adalah panggilan supaya berbalik dan bertobat. Ya, malaikat ini melaksanakan perintah Allah sehingga terjadilah bunyi guru, halilintar, dan gempa bumi yang dahsyat. Ya. Nah, di ayat yang ke-6 dan ke-7 malaikat yang memegang ke-7 sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Nah, saudara, sebagai akibat dari Allah mendengar dan menjawab doa orang-orang kudus, ke-7 malaikat itu diberikan tugas untuk meniup sangkakala mereka. Dan sekarang ke-7 malapetaka atas orang-orang fasik akan dicurahkan, akan ditimpakan. Jadi, saudara, doa orang kudus terbukti, ya, merupakan bagian penting dalam sejarah umat manusia dan kesudahan dunia ini. Itu digambarkan oleh Rasul Yohanes, ya. Sebagai contoh, ingatlah doa syafaat Abraham untuk Sodom, ya. Dalam Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Ya. Setelah doa-doa ini sampai di hadapan Allah, maka yang Maha Kuasa akan bertindak. Terkadang begitu cepat, terkadang sesuai dengan waktu yang Allah sendiri tetapkan. Saat sangkakala dibunyikan, maka kehancuran menimpa sepertiga ciptaan Allah. Kita akan lihat, ya, sangkakala pertama sampai sangkakala keempat. Itu bicara mengenai sepertiga ciptaan, ya. Dalam pasal 8 ini, ya, tulisan sepertiga ini saudara muncul sampai 12 kali, ya. Secara cepat, ya, seperti saudara cepat mencerna materai pertama sampai ke materai yang keempat. Makanya selalu tulisannya keempat materai pertama. Nah, di sini saudara ada 4 sangkakala pertama. Selalu materai kelima dan keenam sangat, ya, sangat memilukan, saudara, ya. Sama dengan sangkakala kelima dan keenam akan lebih memilukan. Tapi sebenarnya keempat sangkakala pertama, keempat materai pertama atau keempat sangkakala pertama itu adalah sekali lagi itulah peringatan, ya. Nah, kita akan lihat satu-satu, ya. Kita akan cepat aja di sini, saudara, ya, karena message-nya, beritanya itu seperti yang sudah disampaikan bahwa penghakiman itu dimulai, ya. Ada
hujan es dan hujan api. Dan kalau mengenai orang itu akan sakit dan berdarah. Ya, bencana ini mengingatkan kita pada 7 tulah. Ya, dengan tulah ke-7 ya. Dengan perbedaan apa saudara? Keluaran tidak mencatat darah yang bercampur dengan hujan es dan api, serta tidak melukiskan api itu seperti kilat ya. Kalau di sini ditulis bahwa ada hujan es dan api bercampur darah dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah 1/3 dari bumi dan 1/3 dari pohon-pohon. Yang pertama 1/3 dari bumi dan 1/3 dari pohon-pohon ya. Akibatnya begitu dahsyat betapa hebatnya kehancuran, dan 2 kali kata 1/3 muncul dalam kaitannya dengan bumi dan pepohonan tadi ya. Berikut hangusnya seluruh katanya apa? Rumput-rumput hijau ya. Tetapi meskipun Allah menyatakan murkanya, tetapi ia tetap menunjukkan kemurahannya. Saya selalu kasih warna hijau sebagai kontras dari warna kuning gitu ya. Bahwa Allah menunjukkan kemurahannya dengan hanya menghancurkan 1/3. Tidak semua. Sangkakala kedua meniup malaikat kedua meniup sangkakalanya, dan ada suatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan 1/3 dari laut. Nah, sekarang 1/3 dari laut menjadi darah, dan matilah 1/3 dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah 1/3 dari semua kapal yang ada dalam laut. Kemurahan Allah lagi-lagi nampak melalui ungkapan 1/3. Artinya tidak semua laut menjadi darah, tidak semua makhluk hidup menjadi mati, dan tidak semua kapal dibinasakan. Hanya 1/3 yang binasa karena murka Allah. Ikan-ikan yang tidak binasa oleh penghukuman ini terus berkembang biak, dan perjalanan di laut ya, kapal-kapal itu tidak juga terhambat oleh bencana ini. Terus berjalan secara normal. Kalau saudara bisa bayangkan, mungkin di bagian-bagian tertentu dari bumi ini akan kena seperti itu. Dan itu adalah bagian dari 1/3 itu. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa hal-hal itu sudah dan sedang terjadi. Bencana-bencana yang Allah jatuhkan atas laut merupakan tanda akhir zaman ya, yang melaluinya. Allah memberitahu umat manusia agar bertobat ya, agar bertobat dan beroleh hidup, tidak binasa. Malaikat ketiga tiup sangkakala. Sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa lagi apa? 1/3 sungai dan mata air. Nama bintang itu Absinthus. Dan 1/3 dari semua air menjadi absinthus. Dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Ya, malaikat ketiga meniup sangkakalanya. Allah menjatuhkan bintang ya dari langit, dan orang-orang bisa melihatnya ya sedang mendekati bumi. Ini peristiwa ini ya dijelaskan sebagai ketetapan Allah yang dirancang untuk memanggil orang fasik. Orang bisa melihatnya jatuh dari langit supaya bertobat dari kefasikan dan berpaling kepada Allah. Saudara lihat pengembalaan kembali dari jalannya yang jahat. Orang-orang fasik dipanggil untuk bertobat. Ya, manusia tidak pernah mengalami hal seperti ini. Ya, bintang yang menyala-nyala ini jatuh ke atas sungai, danau, dan kolam, mencemarkan air minum dan membunuh mereka yang meminumnya. Sekali lagi kita melihat penghakiman Allah atas para musuhnya dinyatakan dalam bahasa simbolis, tetapi mengandung realitas rohani, saudara. Panggilan untuk bertobat, dan 1/3 dari air itu menjadi pahit, dan banyak orang yang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Kembali kemurahan Allah terbukti di ayat ini. Ya, melalui pengulangan kata 1/3 menunjukkan kesabaran Allah terhadap mereka yang tidak percaya. Tidak semua orang menderita karena air itu, hanya 1/3 yang dirusakkan oleh malapetaka ini, dan sisanya masih bisa diminum. Mereka yang binasa menjadi peringatan bagi orang-orang yang masih hidup, agar mereka takut akan Allah dan berpaling kepadanya. Peristiwa ini akan terus mewarnai saudara menjelang kesudahan dunia ini. Malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, maka terpukullah 1/3
matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Sekali lagi 6 kali kata sepertiga dalam ayat ini, ya, meliputi seluruh angkasa. Pengulangan ini menekankan kedahsyatan fenomena ini. Saudara, tidak bisa dijelaskan secara alami, ya, bahwa ini adalah gerhana, ya, mengenai lukisan ini. Ya, ini merupakan intervensi supernatural atas perjalanan benda-benda angkasa. Benda-benda langit ini tidak bisa memancar cahaya selama sepertiga siang dan sepertiga malam. Hal ini hanya bisa dipahami sebagai penghakiman ilahi atas dunia yang berdosa. Nah, saudara, simbolisme masa kegelapan bertujuan untuk membuat orang bertobat dan beriman kepada Allah. Tanda-tanda alam ini menyatakan kasih karunia dan kemurahan Allah yang mana memperingatkan datangnya hari Tuhan itu. Keempat, sangkakala yang pertama itu, saudara, itu ditutup dengan ayat 13 dari pasal yang ke-8. Ya, Yohanes melihat, ya, dan mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga, 5, 6, 7 maksudnya, yang masih akan terjadi. Karena bunyi sangkakala ketika malaikat lain, artinya yang ke-5, ke-6, ke-7, yang masih akan meniup sangkakalanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seruan celaka rangkap 3 ini akan menutup session kita malam hari ini. Ya, celaka ini dikaitkan dengan 3 sangkakala yang akan ditiup. Ya, Wahyu 9 ayat 12 berkata celakalah yang pertama ini akan lewat. Ya, yaitu terjadi setelah sangkakala ke-5. Dan kemudian Wahyu 11 ayat 14 menyebutkan celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Ini terjadi setelah sangkakala ke-6. Nah, yang menarik di sini, saudara, di Wahyu pasal yang ke-11. Di sini ada 2 saksi. Ya, ada cerita 2 saksi. Dan kita akan cerita itu setelah kita selesai membahas kata celaka, celaka, celaka yang ada di dalam sangkakala ke-5 dan ke-6. Celaka ini untuk orang yang masih berdiam di bumi dikatakan. Ya, istilah ini tidak merujuk pada orang percaya, tidak kepada orang benar, tidak kepada orang-orang kudus. Karena mereka dimeteraikan. Mereka sudah ada pemisahan dengan meterai Allah itu. Mereka dimeterai artinya mereka dilindungi dari penghancuran. Mereka dilindungi dari 1/4, mereka dilindungi dari 1/3. Mereka dilindungi dari semua kehancuran alam, kehancuran angkasa, benda langit, bahkan kehancuran manusia. Nah, saudara, istilah ini tidak yang menarik di sini, saudara, ya, karena mereka itu adalah pendatang. Mereka itu adalah pendatang. Saudara dan saya nih, saudara, itu disebut pendatang di bumi ini. Ya, kita di sini dikatakan kamu bukan berasal dari dunia ini. Yesus katakan begitu. Karena aku bukan berasal dari dunia ini, katanya. Ya, jadi orang-orang yang di bumi ini adalah orang-orang yang tidak percaya, yang berusaha menjadikan bumi ini tempat tinggal yang permanen. Ya, saudara, ya, berusaha menjadikan bumi ini tempat tinggal yang permanen. Burung nasar ini mengingatkan orang fasik agar memperhatikan peringatan ini karena mereka akan berhadapan dengan penghukuman Allah dalam bentuk celaka-celaka dalam sangkakala yang ke-5 dan yang ke-6. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, saya berhenti di sini supaya saudara bisa merenungkan, ya, bagaimana Allah dengan kemurahannya, ya, terus mau membawa setiap umat, ya, untuk kemudian berbalik, tidak binasa, melainkan bertobat. Allah yang penuh kasih itu menunjukkan kasihnya dalam kesudahan dunia. Bahkan di dalam penghakimannya, kasih itu begitu kental kita bisa lihat nih, saudara, ya. Tetapi engkau umat-umat pilihan, orang-orang yang dikasihinya dikatakannya, itu dipisahkan sebelum masuk ke dalam
awal mula hari penghakiman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yakinkan dirimu, ya, berjuanglah dalam pertandingan iman supaya engkau mendapat meterai Allah yang hidup sebelum hari kesusahan besar itu datang. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ingat satu pernyataannya, siapakah mereka yang dimeteraikan itu? Wahyu pasal 7 ayat ke-13 berkata apa? Mereka apa? Berdiri di depan Wahyu pasal 7 ayat ke-13 berkata apa? Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Ya, pasal yang ke-13, pasal yang ke-14. Langsung ke pasal yang ke-15. Karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tata itu akan membentangkan, tidak akan menderita lapar, membentangkan kemahnya di atas mereka. Iya, ya. Jadi di ayat yang ke-15 ya, mereka berdiri di depan tahta Allah dan tahta Anak Domba ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya, saudara dan saya mengetahui kebenaran ya. Jalan orang benar ya, seperti rembang tengah hari yang semakin ya, apa katanya? Semakin terang, enggak rembang. Semakin terang ya. Ya, semakin terang menjelang rembang tengah hari ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan masuk ke dalam sangkakala yang ke-5 dan ke-6 sebelum kita membahas mengenai pengangkatan atau rapture ya. Dan setelah itu kita akan bicara mengenai penghakiman ya. Supaya kita jadi lengkap nih saudara, mengerti mengenai bahwa betul Allah berkata, dan aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya, demikianlah firman Tuhan, yaitu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Ya, yang penuh dengan ya, yang apa katanya? Masa depan yang penuh harapan. Ada rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan kepadamu hari depan ya, yang penuh harapan ya. Jadi memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Saudara kalau menghayati sekarang hari depan yang penuh harapan itu, penerawangan saudara tidak pendek mengenai hidup di bumi, karena saudara akan sangat ya goncang hatinya dengan melihat ya kebenaran firman Tuhan tadi. Orang yang ada di bumi, artinya orang yang melekat hatinya di bumi, mengerikan sekali ya, ya mengerikan sekali saudara. Jadi ketika dikatakan hari depan yang penuh harapan, bayangan saudara pasti jauh melampaui apa yang ada di bumi ini, bahkan menembus dimensi dunia yang akan datang sampai kepada kemuliaan yang ada di tahta Allah itu ya. Saya ada beberapa topik yang memang setelah ini selesai ya akan menjelaskan mengenai tahta Allah, kemudian pengangkatan ya, dan kemudian juga penghakiman gitu ya, dan kemudian ada pakaian putih, jubah putih, ya, lenan halus yang putih bersih, gitu ya. Dan kemudian kita juga bisa bahas mengenai jalan orang fasik, jalan orang benar. Kemudian kita juga bisa bahas mengenai tanda nama di dahi, nama anak domba dan nama Allah, ya, Allah Bapa. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Terpujilah Kristus yang adalah penebus dan adalah penyelamat hidup kita. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu malam hari ini. Kami tidak berhenti-hentinya mengangkat pujian, syukur. Persembahan kami yang paling tinggi kepadamu. Karena kami bisa diberikan hati yang terbuka kepada kebenaran. Dan kebenaran itu Tuhan, Engkau singkapkan dengan seluruh kekayaannya di dalam hidup kami. Sehingga kami mampu untuk memiliki pengharapan jauh melampaui apa yang ada di bumi ini. Tetapi menembus bahkan sampai kepada langit yang baru dan bumi yang baru. Yang Engkau sudah wahyukan kepada setiap rasulmu. Dan disingkapkan oleh roh Allah yang hidup di dalam pikiran, di dalam perasaan, bahkan menguasai batin kami Tuhan. Biarlah suasana batin ini yang terus kami bawa setiap hari untuk berkata, kami sedang mencari kota yang lain karena kami tidak punya tempat di bumi ini. Tidak punya tempat tinggal yang tetap di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan penebus, sahabat gembala agung kami yang setia, yang kudus dan benar itu, kami datang kepadamu membawa ucapan syukur kami malam hari ini. Haleluya, Engkau yang bersukacita, yang diberkati oleh Tuhan. Bersama dengan saya katakan amin. Amin. Amin.